Para sedulur sanak kadang sinara waji rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk dalam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan syukuran, limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulur-dulur, sanak kadang, sahabat, teman-teman sekalian, malam hari ini berkumpul tidak didorong oleh pengurus yayasan dan tidak didorong oleh ketua dewan apa tadi namanya. Ya, malam hari ini kumpul adalah realisasi ketika saya ubah tanpa pola. Di saat saya ubah tapi tanpa pola, artinya ubah di dalam diam. Ketika saya diam itu terpikir, ya mungkin karena masih punya pikiran ya. Jadi dibilang ubah tapi tanpa pola. Artinya di dalam diam saya terpikir. Sehingga di dalam diam pun kemudian saya berpikir tentang apa yang tadi terpikir gitu. Ketika saya diam, saya terpikir bahwa pada tanggal 13 itu ada acara puncak Khol Pangeran Sumoyudo atau Syekh Abdul Jabbar. Yang rangkaian acaranya tanggal 11 itu ada semaan Bilboid ya, artinya Kotaman Bilboid. Kemudian tanggal 12-nya itu semaan tapi binador ya. Kotaman tapi binador. Tanggal 13-nya dari pagi acara puncak. Itu ketepatan Khol Pangeran Sumoyudo atau Syekh Abdul Jabbar. Berkenaan dengan kholnya Syekh Abdul Jabbar atau Pangeran Sumoyudo, itu kebetulan hari lahirnya Ki Ronggo Jati. Lahirnya Ki Ronggo Jati atau Jawarto lah, yang kemudian dilakopi dengan Abu Safi'in, Abdillah Adabani. Saya terpikir tanggal 13 itu saya hadir di acara itu. Tanggal 13. Kalau saya hadir di acara itu tanggal 13 di Tuban, di Ngelire, berarti paling tidak saya berangkat tanggal 11 kan gitu. Tanggal 12 saya istirahat, kemudian diaroh lapang, pagi ikut acara. Nah, hanya punya pikir, ini namanya juga berpikir dalam diam. Berpikir dalam diam. Bukan ngelamun ya, menghayal dalam diam atau nonton drakor dalam diam, bukan. Berpikir dalam diam. Saya bulan ini ya, boleh dibilang dalam waktu 3 minggu itu saya sudah bolak-balik ke Jawa Timur 2 kali. 2 kali, masing-masing waktunya seminggu rata-rata. 2 minggu itu di Jawa Timur ya, tapi ada jeda. Nah, akhirnya di dalam berpikir
saya berpikir bagaimana kalau saya tidak berangkat ke sana gitu. Karena saya memang rutin tiap tahun di sana kumpul dengan para ulama-ulama sepuh dari mana-mana itu, dari pondok-pondok pesantren. Ya ada hikmah yang luar biasa, paling tidak saya bisa ikut tabarukan. Namun kemudian saya berpikir kok saya mundar-mandir terus ya. Akhirnya bagaimana kalau saya ngadain aja di sini gitu. Bagaimana kalau saya ngadain di sini kan begitu. Kemudian ya kalau mau ngadain di sini ya udah kita ngadain aja. Itu dalam self talk saya. Jadi kemudian saya berpikir temanya apa? Masa bikin acara aja temanya tidak jelas. Itu jelas acara nggak pernah rapat. Asal acara nggak jelas temanya, nggak jelas acaranya, mesti nggak rapat, mesti nggak musyawarah, mesti bingung kan bikin acara. Karena waktu dia tidak berpikir. Nah kalau dia berpikir, kemudian nanti akan muncul nih pemikiran-pemikiran begini. Ya kan? Nah, mungkin dari sana berarti saya berpikir bikin acara di sini. Tapi temanya apa? Saya berpikir lagi, jangan sampai hal ini terkesan ada ego. Artinya monopoli. Wah ini acara pribadi. Saya ingin apapun yang saya lakukan itu masih merambah, membawa manfaat. Ya setidak-tidaknya untuk keluarga besar Darussaliki, jamiah maupun jamaah, syukur-syukur merambah ke masyarakat. Sehingga saya berpikir bagaimana acaranya, apa perlu melibatkan warga. Kalau memang perlu melibatkan warga, nanti kita kemas menjadi sedekah warga, kayak dulu. Tentu saja kita harus bersinergi tentang pimpinan warga. Dalam hal ini adalah pengurus RT, pengurus RW. Bagaimana respon warga? Gitu. Kemudian kalau waktunya tanggal 13 di sana, itu pagi, nah setidaknya kita mengadakan acara tanggal 12. Ambil momen yang besoknya libur. Kalau ngambil waktu yang tanggal 13 nanti malam Senin. Kalau tanggal 12 malam Minggu. Kalau sekarang tanggal 7 untuk menempuh hari H tanggal 12 hanya ada waktu 5 hari. Mungkin nggak kita bisa bersinergi dengan pengurus RT kalau melibatkan warga. Makanya saya berkesimpulan ya udah nanti kita putuskan di musyawarah. Ini perlunya musyawarah. Jadi jangan ada pikiran gampang aja, ikut aja, biasa aja. Iya kalau udah biasa terus enak, udah biasa kok bingung. Nah ini di pas eksekusinya itu bingung. Sedangkan hidup ini setidaknya punya pakem, 1 diam, 2 amati, 3 eksekusi. Itu saya pakem saya itu dalam segala hal, baik pribadi, keluarga, ya kan, bertetangga, bermasyarakat. Saya pakem saya 3 sebelum melangkah, 1 diam, 2 amati, 3 eksekusi. Ya terlepas ini kan saya mau ini dianggap baik atau tidak, nggak udah urusan. Itu pakem saya dalam segala hal saya melangkah. Itu ya, selebihnya saya tawakal. Tapi paling tidak itu saya terapkan. Nah ini baru diem saya ini. Hasil obat tanpa pola. Dan yang dihasilkan apa? Pikiran. Jadi saya melakukan ini bukan tanpa berpikir, udah berpikir dulu di dalam diam. Nah kembali ke tanggal 12, dalam waktu 5 hari mungkin nggak kita bersinergi dengan pengurus RT. Dalam hal ini ada Mas Slamet ini nanti yang bisa memberikan penjelasan sebagai pengurus RT. Kalau memang harus melibatkan
warga. Tetapi kalau tidak, ya udah kita bikin acara aja, grebek suro dan hal akbar, hal kubro. Artinya grebek suro kita mengambil momen bulan suro yang di dalamnya ada hal Pangeran Sumojudho dan milad Ki Ronggojati supaya bermanfaat untuk masyarakat, jamaah dan masyarakat di sekeliling Padepokan. Udah kita adakan hal kubro, mengambil momen Khol Syekh Abdul Jabbar Malah Barokah. Apa isi Khol Kubro? Kita kirim doa, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berkenan hadir untuk mendoakan para leluhurnya yang sudah meninggal dunia. Jadi nggak ada kesan apa untuk kepentingan pribadi. Memang semua berangkat dari pribadi, tapi kita pribadi ini pengen hidup ini ada manfaatnya. Kalau baca Pak Ustadz Dedi mah khairunas anfa'uhum linnas, barang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang manusia lain. Jadi jangan sampai momen saya pribadi hanya manfaat untuk pribadi. Kalau saya pribadi mungkin tidak perlu saya musyawarah. Saya cukup beli beras sama gula Jawa, bikin bubur merah sama bubur putih, udah selesai. Saya duduk, anak saya, cucu saya, udah kita doa bersama, makan bubur merah putih, selesai. Kalau saya pribadi, saya pengen hidup saya ada manfaat. Itu ya. Dan maksudnya, saya hanya ingin Jamiah Darussalikin ini bermanfaat untuk masyarakat luas demi perkembangan keselamatan dan kesejahteraan umat. Nggak ada ini lain enggak. Itu. Jadi kita sama-sama membawa manfaat dalam itu. Ini yang obat tanpa pola saya tadi. Nah, kembali ke tanggal 12. Nanti dimusyawarahkan, terserah monggo saya kembalikan. Mas Slamet sebagai perwakilan warga, yang kebetulan juga pengurus RT di samping pengurus Padepokan, barangkali bisa bersinergi. Pak Dedi selaku ketua yayasan, Bu Lasih sebagai bendahara, barangkali bisa ikut nyupport atau ngombiongi gitu ya. Dalam hal ini ya Mbah Nur juga, Mbak Kalimi selaku juragan es krim ya barangkali gitu ya. Ya kita kan nggak tahu, masalah itu banyak. Bagaimana cara kita ngambil manfaat? Kan gitu. Awak dia juga, ya kan? Barangkali nanti ada gagasan, Pak bikin itu nanti saya tak bikin panggung di lapangan aja misalnya gitu ya. Itu di musyawarah ini bisa. Ya, intinya buah pikiran yang muncul adalah ya satu kalau mungkin acaranya grebek suro sedekah warga. Berarti melibatkan warga. Kalau tidak mungkin, berarti grebek suro dan khol kubro dalam rangka milad Ki Ronggojati ke-69 dan khol Pangeran Sumojudho atau Syekh Abdul Jabbar. Itu. Jadi acaranya tanggal 12. Pada Isa tentunya. Nah, nanti acaranya apa ya? Karena khol kubro ya tentunya kirim doa, tahlilan, itu ya, tahlilan. Kemudian nanti ada pembacaan Al-Barzanji, Roi Maulid, ya kan? Untuk ngiringin pemotongan tumpeng. Nah, selesai doa. Nah, doa sambil mencicipi apa yang ala kadarnya, mau telo-telo godok, hiburan, udah hiburan itu ya, kira-kira kemasannya gitu. Nah hiburannya monggo untuk mengiringi acara tirakatan pengsuronan malam libur. Nah, kalau kira-kira sampai jam 10, jam 11 masih kepengen ini lagi ya Pak, campur sarian ya monggo. Pak, wayangan, ya nanti setelah doa, hiburan, wayangan.
Gitu kira-kira gambarannya begitu. Ya. Nah, kira-kira gambarannya itu hasil obah tanpa pola buah pikiran, namanya juga buah pikiran. Kemudian meningkat. Ya, pada jenjang berikutnya amati. Jadi setelah diam berpikir, mengamati. Untuk apa mengamati itu? Supaya kita mengerti apa yang dipikirkan. Ini kadang-kadang orang kepikiran tapi nggak ngerti apa yang dipikirin. Pasti ini lola bingung gitu. Karena tidak mengamati. Nah, setelah saya mengamati, kok beberapa hari ini wong udah sambat kebanjiran, kok beberapa minggu ini kok usum kondangan. Ini kan pengamatan. Perlu nggak gini nih? Iya gitu loh maksud saya. Ya. Mulai ora jelas. Jelas kalau takin terus, tapi mulai ora jelas. Hah? Ora lurus-lurus. Harus melaku grublak agak jelas itu ya. Nah, ini perlu pengamatan. Nah itu, kalau tadinya berpikir yang enak itu di lapangan lebih leluasa, timbul pertimbangan berdasar pengamatan. Ya kan? Iya. Kalau kemungkinan tiba-tiba hujan, iya. Sementara kemarin keluhannya pada kebanjiran. Bubar. Oke kan? Iya. Bisa dipahami bahasa saya? Bisa. Pahami. Ini belum jenjang berikutnya ini mah. Nah, malam ini pun ini sekarang musyawarah. Ini saya masih dalam rangka di jenjang kedua, amati. Saya pengen mengamati responin jenengan. Jadi belum selesai pengamatan, belum ada eksekusi. Saya harus mengamati dulu. Nah itu yang kita amati tentang kondisi lapangan, medan yang harus kita kuasai, ya kan? Kalau memang itu kekhawatiran, berarti nggak perlu di lapangan. Ini kan jadi bahan pertimbangan, musyawarah itu jelas. Apa yang mau diomongin? Itu loh. Jangan nggak musyawarah. Orang yang meninggalkan musyawarah itu meninggalkan syariat. Percuma kamu syariat, sholat, rajin, musyawarah ditinggal. Dengan itu paling penting di dalam beragama dan kehidupan. Perintahnya jelas, wasyawirhum fil amri. Jangan nyepelein. Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Wa idza azamta fatawakkal ala Allah. Maka apabila engkau telah punya azaman membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil musyawarah, fatawakkal ala Allah. Ayo tawakal pada Allah. Berjuang dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin. Selebihnya hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah lah sahibul barokah. Pemilik barokah. Bisa dipahami? Kayaknya kalau rapat begini enak. Enak. Ketong arahnya jelas, sistematik, terstruktur, masif. Itu harus punya kita. Kita ini jamiah ya. Orang sirung dia kita. Ya, jangan sampai selalu orang-orang itu nanti kecil nih. Tahu cuma seolah-olah nih, boleh membayar gitu loh orang dari kita. Nah, nggak enak. Gitu. Udah ya, harus itu udah ada dua alternatif. Kita udah punya pegangan untuk musyawarah itu. Lapangan, nekat lapangan, apa jalan lapangan. Nah kan itu kan pertimbangan. Nah ini dimusyawarahkan. Dah, itu. Nah, untuk ini tentunya kita tidak melebar dulu. Karena melebar ntar urus-urusannya untuk junjungannya ngomongin badokan. Nah itu nanti yang bingung lagi nanti departemen kebadokan. Jadi untuk menambah pengamatan saya, karena ini dari buah pikiran dan sebagian yang saya amati di luar kita,
Medan di luar kita. Untuk menambah pengamatan, maka saya ingin urun rembuk kepada dulur-dulur, teman-teman dan sahabat semuanya malam hari ini demi terlaksananya acara, baik itu nanti diputuskan menjadi grebek suro sedekah warga atau grebek suro dan khol kubro. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat dipersilakan. Terima kasih atas gambaran yang diberikan oleh guru kita bersama. Jadi ada dua pilihan, satu grebek suro sedekah warga atau suro kubro. Dan untuk yang pilihan pertama ini bagaimana melibatkan warga di khusus ke-12 itu kepada ke-12 untuk selamat meminta untuk duduk anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa islam sehat wa afiat. Amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, memuliakan diri kita bersama bagi Haji Abu Syafi'i Al-Hadani. Alhamdulillah bila selesaikan Allah dan mendapatkan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau itu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kita bersama-sama silaturahim. Dan yang kedua kita bersama-sama yaitu akan melaksanakan yaitu haul atau grebek suro sawah dan dilaksanakan tanggal 12. Mudah-mudahan dan semua mendapatkan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami selaku wakil dari warga T012 akan menyampaikan yaitu mungkin ini suatu pilihan untuk melaksanakan yaitu grebek suro sedekah warga. Di sini kami soalnya ada waktu cuma sekitar 4 hari lagi ya. Tentunya kami selaku warga dalam niat atau kesibukan warga, kalau di barengin atau dengan sedekah warga ini belum siap dari keluarga T012. Soalnya ini perlu yaitu musyawarah dulu, perlu beberapa pertemuan untuk yaitu menyatukan warga dan pasang RT12. Tentunya kita bisa mengumpulkan paling bisa pas arisan atau bisa juga kita silaturahim rumah per rumah juga bisa juga. Tentunya untuk musyawarah itu kan membutuhkan waktu dan tentunya yaitu saling yaitu satu sama lain saling mengetahui, yaitu pas bisa arisan mengumpul bersama warga. Insya Allah itu bisa saya sampaikan dan bagaimana pendapatan atau pendapat warga, insya Allah bisa dikumpulkan untuk bisa yaitu bergabung yaitu untuk hal ini. Dan mungkin saya selaku wakil dari RT012 dari warga untuk hal ini sedekah warga tentunya belum siap. Ini insya Allah
kalau ada waktu sebulan atau 2 bulan kemarin itu dipersiapkan, insya Allah mungkin juga itu insya Allah warga Sepakat. sepakat nanti. Kalau pada hari kan susah mengumpulkan aja. Sekarang ini kan lagi sibuk semua warga. Kayak kemarin itu banyak musibah, hingga itu bertubi-tubi. Itu aja mungkin lebih baiknya itu gimana baiknya untuk supaya persiapan ini lancar, mungkin dari Bapak Kiai lebih paham. Jadi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanggapi aja langsung. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Abdul Salam selaku wakil dari pengurus RT 12 dalam hal ini ya, tapi dalam hal sambutannya itu sudah ada di pemikiran saya, udah pasti itu. Makanya saya sepakat karena memang waktunya tidak mungkin. Karena kan harus musyawarah dulu, menyampaikan dulu ke Bu RT, kemudian Bu RT menentukan musyawarah dulu sama warga. Dalam waktu 4 hari itu sudah tidak mungkin. Siap. Tetapi saya nanti dibilang songong. Kan kita kan acara di RT 12, kok nggak ada omongan. Siap. Gitu ya? Iya. Gitu. Nah, namun ini juga bisa kita jadikan bahan. Apa yang disampaikan Mas Lamet cakep banget. Ya. Ya kan? Untuk langkah berikutnya kita tanggap. Ya, gitu loh. Kan ini acara tahunan. Jadi jauh-jauh hari bisa koordinasi dulu atau bagaimana. Ya. Kalau kita punya konsep, kemudian punya program, punya planning, ini kan bisa di planning. Planning tahunan itu, oh Maulid, Isra Mi'raj, 1 Muharram, Grebek Suro. Nah, kemasannya begini ya itu kan. Jadi jangan ada kesan kita eksklusif. Seolah-olah kita ini nggak bersosialisasi dengan warga. Dan kita selalu mengadakan pelayanan masyarakat ke warga mana aja. Nah, kesan-kesan ini kan yang harusnya dijadikan apa ya, agenda. Itu untuk ke depan. Nah, ini kan masukan bagus. Ya, gitu. Ini saya sepakat, karena sebelum saya bicara, saya sudah punya jawaban, pasti begitu jawabannya. Ya. Nah, tapi nanti udah antisipasi, makanya dari awal dalam pengamatan saya kan minggu-minggu ini yang banjir, terus warga juga lagi disibukkan dengan saudara-saudara kita pada sunatan-sunatan yang yang kondangan sana sini kan gitu ya. Itu udah hasil pengamatan. Jadi saya nggak kaget kalau jawabannya itu, karena sebelum ada jawaban saya yakin jawabannya pasti itu. Karena pikiran manusia itu sama.